Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Co akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas kemenangan di laga El Clasico. Nah, bagaimana ceritanya kok kemenangan di laga El Clasico ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, sebenarnya El Clasico di Liga Indonesia ini sebenarnya bukan Persija dan Persib Bandung. Ini sebutan, bukan Persebaya dan Arema juga. Nah, sebutan El Clasico ini zaman dulu bisa dibilang disematkan kepada PSIS dan Persebaya. Nah, kedua klub ini dulu mempunyai rivalitas yang cukup berat ya, atau mungkin rivalitas di dalam lapangan, bukan rivalitas supporternya. Supporternya juga, cuma di dalam lapangan pun juga sama. Kedua klub ini saling bersaing zaman dulu, saling bersaing memperebutkan gelar Liga Indonesia ya dulu, walaupun memang kemenangan banyak didapatkan oleh Persebaya pada saat itu, tapi memang kedua klub ini dulu bersaing yang ketat ya. Nah, sampai-sampai disebut dengan laga El Clasico antara PSIS dan Persebaya gitu ceritane. Nah, tapi untuk saat ini banyak yang mengira-ngira laga El Clasico itu adalah Persija dan Persib Bandung. Tapi nek cah-cah lawas ya mungkin laga inilah yang menjadi laga El Clasico. Nah, kemarin adu taktik antara Coach Agius dan Coach Aji Santoso ini dimenangkan dengan skor PSIS 2-0. Nah, walaupun memang Persebaya sendiri saya melihat pola permainannya kemarin cukup kurang menarik ya, kalau bisa dikatakan sih seperti itu, ataupun kurang ngotot para pemainnya Persebaya. Nah, Persebaya sendiri memang beberapa kali bertumpu terhadap permainan dari Z Valente. Wah, jadi agak mudah terbaca pola permainan dari Persebaya ini. Beberapa kali memang kalau Z sudah mulai dimatikan ya itu sudah repot. Persebaya sudah mulai acak-adul seperti itu ya. Mungkin apa karena Persebaya ini belanjane tahun ini nggak sebegitu megah-megah atau gimana, saya juga kurang tahu. Nah, atau mungkin PSIS-nya yang terlalu bagus atau gimana, saya juga kurang tahu. Sebenarnya memang kalau melihat dari segi PSIS Semarang, kalau saya melihat memang tidak begitu menonjol. Mungkin hanya beberapa pemain yang menonjol menurut pendapat saya. Diarra itu mungkin yang kemarin agak menonjol, cuman pemain itu ya, daripada yang mungkin lain-lain seperti Marukawa, malah seperti Fortes ya. Walaupun memang Fortes dapat gol 2 kali, tapi tidak begitu bermain bagus sih menurut pandangan saya pribadi ya ini. Nah, jadi beberapa pemain dari PSIS sebenarnya nggak begitu bermain cukup bagus, seperti Marukawa ini malah bisa dibilang penurunan atau skillnya itu sudah mulai beberapa kali terbaca, atau mungkin ya wis adaptasi nih Indonesia tadi ini mainin ini ya. Dulu pada waktu di Persebaya Marukawa ini lincah sekali skill dari Marukawa ini, bahkan bisa melewati beberapa pemain dilewati dan lain-lain ya, seperti skillnya itu wah jos lah. Tapi kok ini sudah mulai meredup ini menurut pendapatku ini. Nah, menurut pendapatmu gimana tuh tentang kemarin nih laga El Clasico Persebaya dan PSIS Semarang ini? Ya, ini memang kalau saya berpendapat bahwa ini tidak terlalu berpengaruh soal memang antara kehebatan PSIS atau memang kelemahan Persebaya soal taktikal atau kualitas pemain ya. Menurut saya kualitas pemain antara Persebaya dan PSIS sama sih, John. Jadi memang tidak ada jomplang. Mungkin yang membedakan itu karena PSIS bermain home. Nah, itu main di Jatidiri, full supporter, dan kan ada aturan bahwa supporter itu nggak boleh away ya. Nah, ini kan berarti memang PSIS menang total lah ya, menang total dari segi dukungan ya. Ini kepercayaan tersendiri ya, dan mungkin semangat juangnya itu karena dari pihak ownernya PSIS sendiri juga sampai ke bench pemain ya. Ini kan juga mungkin dorongan dari dorongan mental dari ownernya atau pemiliknya lah ya. Pemiliknya itu bisa memberi motivasi kepada para pemain, terus didukung oleh ribuan supporter main di Jatidiri. Nah, ini memberikan efek kejut atau mungkin efek positif ya
Kalau dari pembelian pemain sebenarnya PSIS juga tahun ini melemah ya, beda dengan tahun sebelumnya itu yang belanja pemain oke. Kalau tahun ini memang sangat melemah dan Persebaya juga sama. Jadi memang dari segi teknis nggak ada ya perbedaan antara Persebaya dan PSIS dari segi materi pemain. Ya ini murni memang mental ya, mental dan dukungan. Terus kita membahas bahwa ya inilah El Clasico sih. El Clasico sesungguhnya itu kan memang PSMS sama Persib Bandung, PSIS sama Persebaya. Ini kan kalau memang cah-cah biyen sih ngomong lah. Kalau era sekarang banyak yang nggak tahu karena memang dulunya PSIS dan Persebaya itu kan di era Liga Indonesia tahun 90-an sampai tahun 2005-an lah ya. Itu memang bersaing di papan atas ya. Ya kayak sekarang ya Barca Madrid itu Inter sama Milan itu ya, itu Juve itu kelasnya kelas papan atas lah ya, karena tahu sendiri lah Pak PSIS itu kan tahun 1999 itu kan raih gelar juara di Manado ya, yang lawannya Persebaya juga tuh. Sering main di final, main sengit atau, dan dulu memang dukungan itu besar lah ya. Dulu Solo belum apa ya, dulu masih Pelita Jaya gitu. Bukan Persolo dulu masih Pelita sama apa ya itu dari klub dari Jakarta itu tak lupa usah namanya, Persijatim ya. Persijatim itu Solo itu belum terlalu booming. Sleman juga belum terlalu Sleman, kalau Sleman ada Slemania ding, itu sudah booming ya. Tapi kalau untuk basis supporter besar dulu Persebaya dan PSIS itu Jateng dan Jatim itu memang unggul sekali ya, mendominasi di sepak bola nasional ya, papan atas. Makanya disebut di koran-koran itu El Clasico ya. Kalau dulu kan koran belum ada internet tuh, internet yo ra ono zaman biyen di HP yo. HP-nya jadul loh. Ya betul sekali. Kalau zaman dulu memang sebutannya El Clasico ya, dua ini dan Persib Bandung dan Medan itu. Nah kalau menurut pendapat saya memang benar, ini murni pure karena dukungan dari supporter, dari kepercayaan mental para pemain PSIS Semarang ini bisa dikatakan itu meningkat ya, meningkat bagus. Jadi lebih pede para pemainnya, itu bisa lebih bermain santai di home ya, seperti itu lebih berpengaruh seperti itunya. Tapi kalau dari kualitas pemain sepertinya memang benar kata si Cuk tadi, ini kualitasnya hampir mirip lah ya, sama bisa dibilang seperti itu. Kalau PSIS punya Marukawa, Persebaya punya Yamamoto, PSIS punya Vintinho, Persebaya punya Bruno. Lalu ya seperti itu, hampir mirip kalau dari segi pola permainan lah ya, bisa dikatakan sih itu. Jadi ini pure murni mungkin karena mental para pemainnya aja sih. Nah kalau saya lihat kemarin waktu lawan Persis Solo, Persebaya itu mental pemainnya Persebaya sebenarnya awal-awal juga anjlok, bahkan bisa dikatakan kan kebobol dulu 2-0 gitu. Nah lalu setelah babak kedua baru mentalnya mulai bangkit para pemain Persebaya ini. Nah mungkin di Stadion Jatidiri karena mungkin apa ya, tekanan dari supporter dan lain atau gimana, saya juga kurang tahu. Babak pertama, babak kedua pemainnya ini seperti tertekan ya mentalnya, seperti itu aja sih. Ini pure murni karena itu aja sih kalau saya melihat dari segi mental pemainnya aja, bukan dari segi strategi pelatihnya. Tapi kalau untuk Persebaya juara tahun ini itu juga cukup sulit. Nah, kalau targetnya juara. Nah, tapi kalau untuk PSIS juga sama. Ya walaupun memang saat ini PSIS peringkat 3 ya dengan poin 6. Ini kan baru awal musim. Nah, kita juga realistis saja melihat dari segi kekuatan PSIS Semarang ini. Kalau saya melihat memang PSIS ini paling nanti finish di 5 besar lah ya. 5 besar itu udah bagus. Itu udah pol lah ya, nanti 5 besaran PSIS ini. Kalau saya memprediksi ini prediksi saya ya, prediksi saya. Tapi prediksi saya tahun ini memang PSIS lebih bagus daripada Persis. Itu prediksi saya. Cuma prediksi lo ya. Nanti dikira aku supporter Persis meneh. Wah, saat mini supporter Persis. Wah, aku prediksi ini malah lu HP kok Persis lu tahun ini peringkatmu. Nah, ini kan saya juga realistis kalau melihat dari segi kekuatan klub itu juga realistis saja.
Nah, dari market value ya, walaupun mungkin Persis saat ini ada Sananta yang saat ini sedang gacor-gacornya, tapi kalau saya melihat, wah, kayaknya memang peringkatnya tahun ini PSIS ini duri Persis ini. Nah, untuk tahun ini loh ya. Tapi keajaiban itu bisa terjadi, aja percaya omongan sih. Intinya sih itu aja. Baca intinya sak-sakmu nek prediksi. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.